saudara semua, berjumpa kembali dengan saya Robi Mesak, lagi-lagi dari Gamping, di Kabupaten Kepulauan Yape. Ya, oh iya, ini rupanya ada saya punya kakak yang halo. Dan juga ada kakakku. Oke. Hari ini saya bersama-sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Yape. Nah, kita baru saja bertolak dari Pelabuhan Rakyat Jembatan 3000 dan akan menuju ke Pulau Kerudu. Pasti banyak yang belum tahu, ini pulau terluar dari Kabupaten Kepulauan Yape. Oke. Oh, halo, ini menuju ke mana nih? Kita sekarang menuju ke Kurodo bersama ibu PKK. Ini dengan jarak tempuh berapa lama? Dengan jarak tempuh 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, nanti kakak yang sosialisasi tentang malaria di sana ya? Betul, malaria dan tinggi paru. Dan beberapa penyakit infeksi menular lainnya. Sekaligus ke sana yang kita sampaikan. Setelah menempuh jarak perjalanan dari Jembatan 3000 atau Kota Serwi dengan jam tempo 1 jam lebih, tapi tidak sampai 1 jam lebih juga. Kondisi laut yang tadi kita lewati ya lumayan teduh, jadi hampir 1 jam saja, 1 jam 10 menit. Kita memasuki Pulau Kerudu Kaipuri. Kita terpaksa harus berlabuh di sini dan menunggu bot dari pesisir pantai. Kondisi lautan atau ombak yang di Kampung Kerudu ini sangat tidak stabil. Terus tepian pasir tepian pantai ini berkarang. Dan dengan speed besar ini kami tidak sama lagi, kami lagi menunggu mereka menggunakan bot untuk bot yang kecil supaya kita bisa sandar di tepian pantai. Sekarang kita di depan Manokwar, Pelabuhan Manokwar untuk penjemputan Bupati Kabupaten Kepulauan Yape mengantarkan pegawai negeri CPNS yang kemarin telah terima SK di kabupaten dan langsung Bupati antar ke masing-masing distrik. Yang pertama di distrik Miobo. Dan kita bangga, semua masyarakat harus bangga bahwa baru terjadi di kabupaten, Bupati langsung antar dan serahkan ke masing-masing distrik untuk pegawai yang diangkat jadi pegawai negeri di Kabupaten Kepulauan Yape. Para perempuan satu ini PKK hari ini datang ke sini untuk kegiatan apa ya? Oke, mari. Ya, halo. Halo. Mungkin kita bisa menyampaikan untuk hari ini tim penggerak kabupaten datang ke sini
melakukan apa di Kudu? Kita turun ke Kurudu untuk sosialisasi beberapa kegiatan, di antaranya sosialisasi tentang kesehatan, pendidikan, semua tugas dan fungsi dan tanggung jawab dari PKK. Kemudian ini semua kegiatan dalam rangka HKG, Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-49 tahun 2021. Nah, kita sudah mendapatkan penjelasannya, tapi mari tong tetap terus mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK. Oke. Ya, oke Bapak mau saudara-saudara semua, terlihat di belakang saya anak-anak sekolah yang sangat antusias, yang ingin melakukan penjemputan. Nah, ini kita kloter pertama bersama Ibu Tim Penggerak PKK, dan kloter kedua nanti Bapak Bupati. Oke, kita lihat. Iya. Bersama Ibu PKK Cici Yeti. Yeti. Halo guys. Halo. Ya, Bapak Mama Saudara dorang, kita saat ini berada di atas bentor. Bentor dan akan menuju ke kantor distrik ya? Iya. Ya, kita akan menuju kantor distrik untuk bagaimana melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh tim penggerak PKK. Ibu Flora. Iya. Oh, Ibu Dewa. Ibu Dewan. Oh, mari. Di Ajudan ada. Kasih pinang nggak pegang. Oh iya. Oh, iya. Oke. Ya, kayak puri. Oke, Bapak Mama Saudara dorang, kita sudah berada di kantor distrik di Yobo, di Pulau Kurudu. Oke. Sosialisasi kegiatan-kegiatan dari TPPKK Kabupaten berbagi ilmu dengan mama-mama dong di sini. Jadi apa yang nanti sebentar dikasih dari ibu-ibu PKK, dan juga kita PKK ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita ada bawa di sini Bapak Anies Waisiri. Dia ini akan bicara tentang malaria. Kitong di Papua diserui kadang kitong anggap remeh dengan malaria. Tapi malaria itu kalau kitong dengar baik-baik, kitong pelajari dia baik-baik, dia sangat jahat. Nanti kalau kitong panas demam terus meninggal, baru kita tolak suami yang tidak tahu. Dimana PKK ini fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dari ibu-ibu sendiri, untuk keluarga ibu dan untuk lingkungannya. Tapi untuk sejahtera itu perlu apa saja? Kesehatan harus bagus, pendidikan baik, kemudian ibu juga terampil, dan ibu juga dekat dengan Tuhan. Makanya itu ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pokja 1, 2, 3, 4 itu semuanya saling berkaitan nantinya untuk kita menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Akhirnya saya harus pakai masker karena kegiatan PKK ini sangat
tertib dengan penerapan protokol kesehatan. Antusias ibu-ibu terkait vaksinasi atau terkait COVID-19 ini cukup tinggi, walaupun agenda kami pada pertemuan ini untuk membicarakan terkait malaria dan TBC. Cuman pada perkembangannya masyarakat banyak menanyakan tentang COVID-19. Ya, ini kabar baik dan ini artinya masyarakat ini punya antusias, punya semangat yang tinggi untuk program vaksinasi. Jadi memang dalam pertanyaan-pertanyaan atau interaksi yang kami lakukan dengan beberapa masyarakat pada pertemuan tadi, memang banyak yang masih takut dengan vaksin, tapi ya kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan dari sisi teknisnya manfaat vaksin, tapi juga dampak positif dari vaksin itu kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ketika menerima informasi tentang manfaat vaksin yang mana bertujuan sangat baik sekali untuk membentuk antibodi kita terhadap virus corona, ya mereka sangat menerima dan mereka bersedia menerima vaksin di kemudian hari jadi jadwal. Memang dalam pertemuan kita dengan ibu-ibu PKK masih ada pemikiran penyakit malaria, penyakit TBC, penyakit yang biasa-biasa saja yang menjadi penyakit hari-hari kita di masyarakat. Tapi ada dampak yang secara tidak sadar kita lewati, yaitu ada banyak anak-anak kita yang tidak bisa bersekolah lanjut. Kita masuk TNI Polri karena salah satu faktor limpahnya membesar. Limpah membesar akibat pengaruh malaria yang lama. Jadi saat kami sampaikan dampak ini kepada mereka, akhirnya mereka menyadari ternyata memang malaria ini bukan penyakit yang biasa saja. Kemudian malaria ini menjadi salah satu penyakit yang membunuh banyak sekali orang di Papua, dan artinya banyak orang hebat yang sudah pergi, artinya meninggal karena malaria. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua. Yang lebih parah lagi sekarang ada TBC dengan resistensi obat. Nah, ini yang memang menjadi PR kita yang paling besar dari Dinas Kesehatan, bagaimana supaya bisa membangun kebersamaan dengan masyarakat, bisa membangun kebersamaan semua lintas sektor untuk kita selesaikan persoalan TBC. Karena TBC ini ada kasus TBC yang baru, itu namanya TBC resistensi obat. Resistensi obat ini ada dua tipe, ada yang namanya MDR dan ada yang namanya XDR. Kalau TB yang awal atau yang memang TB pertama yang sensitif obat itu kan biasa orang sakit itu minum obatnya 6 bulan sembuh. Tapi kalau sudah masuk ke TB resistensi obat yang tadi saya bilang MDR, berarti dia sudah tidak minum obat lagi 6 bulan sembuh. Dia harus minum obat itu sampai 1 tahun 8 bulan paling cepat. Bisa sampai 2 tahun baru sembuh. Itu pun bukan minum obat sih, harus disuntik. Yang bahayanya ketika yang bersangkutan pasien tersebut yang minum obat MDR tadi, kalau minum obat putus lagi obat, maka kumannya bisa kebal dan kuman itu bisa berpindah ke tipe yang lebih jahat, itu adalah tipe XDR. Kalau sudah sampai di tipe XDR, maka sudah tidak ada obat lagi yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan pasien tersebut. Yang jeleknya, ketika si pasien tersebut dengan status entah resistensi obat MDR atau XDR, kuman yang berpindah dari pasien tersebut ke orang lain itu kuman yang sama,
XDR atau MDR. Jadi bayangkan saja kalau kuman yang berpindah dari pasien itu kuman XDR berpindah ke saya, andai kata berarti saya akan menerima kuman yang XDR dan otomatis tidak ada obat lagi yang bisa mengobati saya untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Untuk itu mari Bapak, Mama, Om, Kakak, Tante, dong semua, dong sama-sama. Kamu terus harap kita sendiri dari kesehatan selesaikan yang gratis. Kamu harus bantu kita orang, kita sama-sama cegah, obati TBC. TBC ada obatnya. Yang penting, yang paling utama, ketika petugas kesehatan kasih obat, minum ikut aturan. Oke, Bapak Mama Saudara semua, nah, kita baru saja mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan administrasi dari punya ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana tadi juga baru hadir Ibu Ketua tim PKK, yaitu Ibu Tesar, Ibu Heni Tesar, dan juga di mana tadi mensosialisasikan dari Dinas Kesehatan tentang penyakit malaria dan TB paru. Jadi itu tadi sudah ada penjelasan dari Bapak Yohanes Wisiri. Jadi Bapak Mama Saudara orang jangan berpikir bahwa malaria itu penyakit yang biasa, tapi sangat berbahaya. Oke, baik Bapak Mama Saudara semua, telah melakukan sosialisasi di kantor distrik dan kalian pembagian bingkisan bagi anak-anak PAUD di PAUD Permenas. Saat ini kami akan menuju ke speed atau tempat kegiatan selanjutnya. Ada orang duduk. Ya. Halo. Segera memulai dengan acara penyerahan guru yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen kepada kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan luar biasa perjalanan panjang, khususnya adik-adik kita, anak-anak kita, orang bapak-bapak guru dan ibu gurunya yang saya lupa sebut dari tadi, yang hari ini kita antar untuk melaksanakan tugas di kampung Kurudu di SMP 1 Atap. Ini ada 17 mas, lengkap ya, ada 17 guru yang kita antar hari ini oleh kepala-kepala bidang dari Dinas Pendidikan yang langsung bersama dengan kepala dinasnya. Kami sama-sama antar di 3 distrik. Kita tadi di Dawai itu turun dengan yang dari Paparo SMP 1 Atapnya, dan sekarang ini kita antar untuk yang ada di Kurudu sini SMP 1 Atap. Ini rasa kebanggaan kita, rasa ucapan terima kasih kita dari pemerintah daerah, makanya kami langsung antar ke sini. Oleh karena itu saya minta kepada kepala distrik, untuk kepala distriknya, kepala-kepala kampungnya, kepala sekolahnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya semua masyarakatnya, terutama anak-anak sekolah ini. Mari kita sama-sama bekerja sama menerima guru-guru yang ada ini, berikan mereka rasa aman, berikan mereka suasana persaudaraan yang baik, agar mereka ini bisa tetap betah tinggal di kampung sini, di distrik ini, untuk melaksanakan tugas pengabdiannya sebagai guru untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik pendidikannya ke depan.
anak-anak kita ini, adik-adik kita ini untuk ditempatkan di sekolah satu atap untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bapak Mama Saudara orang semua, kita baru saja mengikuti penyerahan ketemu punya guru-guru yang kemarin telah lulus CPNS Farmasi tahun 2018 yang langsung diantar oleh punya orang nomor 1 di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Bapak Bupati dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran dan beberapa kepala UPD lainnya dan juga ke tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita akan beranjak dari Kampung Kurudu ini dan langsung akan menuju ke Dawai. Oke, selamat sore semua. Selamat sore, luar biasa. Selamat tinggal ya dari Kaipuri kita. Kurudu kita akan kembali ke Raimbawi, Komaro. Ya, guru-guru semua selamat ya, selamat melaksanakan tugas. Jaga dorong baik-baik ya, Tuhan berkati. 2, 3, 4, 5, 6. Yeti bilangnya. Dah semua. Dah. Kita sudah berada di pinggir pantai. Dan kita segera akan mengikuti tiket ke BNPB untuk langsung melakukan perjalanan ke Dawai. Oke. Tadi pun tanya-tanya bapak-bapak kamu. Ini biasa kalau angin begini sudah. Ini kalau pagi angin timur laut, maka angin timur maka nanti sore sudah angin timur laut. Kurung itu. Jadi kalau pada waktu pagi itu ada angin timur, maka sorenya ada timur laut. Karena laut ini berhadapan dengan Pasifik, jadi memang modelnya begini. Itu tadi itu sudah dengar apa yang penjelasan dari Bapak Masoka, warga Kampung Kurudu. Yang kondisi laut yang Endom bilang apa selam sasurai, pasir timbul tenggelam, lanjut mirna sayang. Ini bos saya. Ibu semangat ibu. Ibu semangat. Bunda semangat. Bunda. Halo Bapak Mama Saudara dan semua, kembali lagi dengan saya Robi Mesak, lagi-lagi tergantung di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke, saya berharap Bapak Mama Saudara dan semua sehat. Ini merupakan hari yang kedua setelah kemarin kami melakukan perjalanan ke distrik Pulau Kurudu, dan akhirnya setelah dari Pulau Kurudu kita kembali ke distrik Yapen Timur di Dawai. Ya, kita bermalam di sana dan akhirnya kita bisa berada hari ini di Raimbawi, distrik Raimbawi. Mari tuh tanya-tanya, ada salah satu pengunjung. Halo Ibu, bagaimana? Hai, baik-baik. Bagaimana rasanya berada di sini? Yang pertama itu rasanya tuh wow, terharu banget. Tidak seperti yang dibayangkan, apalagi pertama baru datang.
Saudara-saudara nggak bakal kesal datang di sini. Ayo main ke Waindu, hitung-hitung ombak di pantai. Oh iya, saya kesini karena penempatan CPNS. Saya seorang pendidik yang ditempatkan di SMP Negeri 1 Atap Paru. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya kontrak di SMK Negeri Industri Dawai. Dawai. Oke, berarti kenapa sampai harus memilih jadi ibu guru? Yang pertama sih bukan cita-cita aku sih ibu guru, tapi ya itu merasa itulah sebuah panggilan. Jadi dipanggil untuk menjadi seorang guru karena pengen berbagi saja ilmu yang didapatkan, karena pernah sekolah dulu masih banyak merasa kekurangan. Jadi pengennya adik-adik ini jangan seperti kita dulu yang banyak kekurangan. Oke, Bapak Mama Saudara orang semua, akhirnya sudah perjalanan kita, dan saat ini kami akan bertolak dari pelabuhan PT SWPI. Oke, Oke, kita dari PKK Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan semua kegiatan, terutama di distrik Kepulauan Komodo dan lain Bawi. Terima kasih sudah mengikuti vlog ini. Terus ikuti vlog ini. Yapen Vlog, banyak tahu banyak. Juga bersama dengan Tompu kakak laki-laki ganteng se Kabupaten Kepulauan Yapen. oke, lalu